Di sini saya akan menjelaskan definisi ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang menyelidiki masalah dilema ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selanjutnya, apa saja sumber hukum ekonomi Islam? Jadi, sumber hukum ekonomi Islam yaitu yang pertama, sumber aturan Islam yang abadi dan asli merupakan kitab suci Al-Quran. Dan yang kedua, As-Sunnah atau seringkali dianggap pula Al-Hadis yang memiliki arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Ijma menjadi asal hukum ketiga merupakan konsensus baik berasal masyarakat maupun dari cendekiawan agama. Selanjutnya, apa saja prinsip-prinsip ekonomi Islam? Jadi yang pertama yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, di mana tauhid merupakan konsep yang mendeskripsikan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu prinsip bekerja serta produktivitas. Dalam ekonomi Islam, individu dituntut buat bekerja semaksimal mungkin menggunakan taraf produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan buat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Yang ketiga yaitu prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi Islam yang ketiga merupakan pengakuan atas hak warga serta redistribusi kekayaan. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu karakteristik dan ciri-ciri ekonomi Islam. Terdapat 4 karakteristik ekonomi Islam, yaitu adil, tumbuh sepadan, bermoral, dan beradab. Sedangkan ciri-ciri ekonomi Islam yaitu pertama, memelihara fitrah-fitrah manusia. Yang kedua, memelihara norma-norma akhlak. Yang ketiga, memenuhi keperluan-keperluan rakyat. Yang keempat, kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan berasal pada ajaran agama Islam. Yang kelima, kegiatan-kegiatan ekonomi Islam senantiasa diawasi oleh hukum Islam, serta pelaksanaannya dikawal juga oleh pihak pemerintah. Selanjutnya, yaitu poin yang kelima, nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Dalam sebuah sistem perekonomian, tentu terdapat nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bagi pelaksanaannya. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam adalah yaitu yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, melainkan kemampuan untuk memanfaatkannya. Seorang muslim memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Contohnya, dengan memberikan lahan atau sebidang tanah tidak diolah sebagaimana mestinya, akan kehilangan hak atas sumber-sumber ekonomi itu. Yang kedua, keseimbangan. Nilai dasar ini yang memengaruhi aneka macam aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini contohnya bisa terwujud dalam kesederhanaan, hemat, serta menjauhi pemborosan. Yang ketiga, keadilan. Istilah adil adalah istilah terbanyak yang diklaim dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, dalam Islam keadilan merupakan titik tolak sekaligus proses dan tujuan seluruh tindakan manusia. Selanjutnya yaitu ialah poin yang keenam, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai landasan moral dan etika dalam menjalankan segala aktivitas, termasuk aktivitas perekonomian. Selain itu, harus ada keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan global, dan kepentingan eksternal dalam kegiatan perekonomian yang dilakukan. Jika kapitalisme menekankan sifat individual, masyarakat dan sosialisme menekankan kolektivisme, maka Islam menekankan 4 sifat sekaligus, yaitu solidaritas, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Sistem ekonomi Islam berarti ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan ekonomi Islam. Islam berorientasi pada tujuan, prinsip-prinsip panduan untuk mengatur kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama dalam tantangan sosial Islam. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Konsep tentang ekonomi Islam ialah konsep ekonomi yang adil. Ekonomi Islam
artinya sistem yang mengkaji konflik ekonomi manusia yang penyelesaiannya berasal dari Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam di Indonesia pada era milenial. Ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari urusan ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.